Halo semuanya, balik lagi nih sama podcast kita. Di sini kita bakalan ngobrol santai, tapi juga topiknya nih menurut aku penting banget. Apalagi buat kita para mahasiswa dan juga generasi muda. Yap, betul banget. Topik kita kali ini adalah bonus demografi, peluang dan juga tantangan kesempatan perluasan kerja yang wilayah ini kita fokusin di Kota Semarang. Nah, mungkin teman-teman di sini udah sering banget ya denger sama istilah bonus demografi. Yang katanya sih kesempatan emas karena jumlah penduduk usia produktifnya itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktifnya nih. Tapi pertanyaannya, apakah kondisi ini nih benar-benar menguntungkan buat Kota Semarang atau malah jadi tantangan baru karena lapangan kerja yang makin ketat? Nah, daripada kita bingung dan juga stuck di sini doang nih obrolannya, di sini aku udah sama 3 narasumber kece yang bakal nemenin diskusi kita kali ini. Halo semuanya. Hai, halo semuanya, senang bisa ngobrol di sini. Halo, semoga pembahasan di sore hari ini bisa benar-benar bermanfaat untuk kita semua ya. Halo juga, udah siap banget nih ngobrol santai tapi berbobot. Wah, kayaknya teman-teman di sini juga udah pada semangat ya. Mungkin langsung aja karena tadi kita juga udah mention soal bonus demografi dan juga Kota Semarang. Aku mau nanya nih, kira-kira gimana sih kondisi bonus demografi di Kota Semarang lately? Kalau dilihat dari struktur penduduknya ya, Semarang sekarang lagi didominasi dengan usia produktif. Jadi, orang-orang yang ada di usia kerja lebih besar dibandingkan dengan anak-anak dan lansia. Nah, kondisi ini yang disebut dengan bonus demografi. Nah, sebenarnya itu kondisi yang menguntungkan banget karena semakin tinggi usia produktif kerja, maka makin tinggi juga tenaga kerjanya. Nah, itu tuh bisa kalau dimanfaatkan dengan baik bisa untuk memicu ekonomi daerah untuk tumbuh lebih cepat, kayak gitu. Tapi nggak sesimpel itu juga sih, karena kalau tenaga kerjanya banyak, tetapi lapangan kerjanya nggak cukup, malah nanti jadi pengangguran semakin meningkat dan persaingan kerja makin ketat. Berarti bonus demografi itu bisa jadi kesempatan tapi sekaligus ancaman ya? Iya, benar banget. Bisa jadi peluang besar, tapi juga bisa jadi masalah kalau nggak dikelola dengan baik. Nah, selain jumlah usia produktifnya yang lebih besar, kira-kira hal apa lagi sih yang menentukan keberhasilan bonus demografi ini? Menurutku sih ya, yang paling penting itu sumber daya manusianya. Karena sekarang perusahaan tuh bukan cuma cari orang bekerja, tapi juga skill. Apalagi di bidang digital dan teknologi gitu sih. Setuju banget sih, karena sebenarnya yang sekarang dicari itu bukan tenaga kerjanya doang, tapi skillnya karena itu tuh bakal dibutuhin banget di dunia industri. Dan itu juga yang bakal jadi kayak apa sih namanya perbandingan antara pencari kerja dan juga dunia kerja yang ada. Iya, apalagi sekarang perkembangan teknologi itu cepat banget. Banyak pekerjaan lama yang tergantikan, sementara pekerjaan baru justru membutuhkan kemampuan yang lebih. Berarti tantangannya itu bukan cuma nyediain pekerjaan, tapi juga memastikan gimana biar masyarakat tuh punya skill yang relevan gitu ya. Ya, bener banget sih, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kita ngomongin kondisi nyata di Kota Semarang, masyarakat usia produktifnya itu udah gampang belum ya buat dapetin pekerjaan? Kalau berdasarkan data BPS Kota Semarang mengenai tingkat pengangguran terbuka di bulan Agustus 2025, itu kalau nggak salah mencapai 2,65% sih ya. Itu memang agak turun sih dari tahun sebelumnya. Cuma nggak memungkiri bahwa masih banyak juga masyarakat yang belum dapat pekerjaan, kayak gitu. Artinya ada pertumbuhan positif nggak sih? Tapi tantangan belum sampai situ doang. Soalnya tiap tahun usia produktif kan juga terus bertambah. Nah, disitulah inti bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif itu yang besar bisa diubah jadi tenaga kerja produktif juga. Kalau enggak, bisa jadi beban sosial dan ekonomi. Nah, tapi kalau dibandingin sama harapannya, kira-kira buat sekarang ini kesenjangan apa sih yang masih kerasa banget? Harapannya bonus demografi bisa bikin kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena banyak orang yang bekerja dan punya penghasilan.
Cuman masalahnya itu banyak orang yang kesulitan cari pekerjaan sesuai skill-nya gitu loh. Bahkan fakta lapangannya itu banyak loh orang yang mereka tuh kerja, tapi nggak sesuai sama jurusan mereka. Selain itu, nggak semua pekerjaan punya kualitas yang baik. Banyak yang mempunyai pekerjaan tapi belum tentu kualitas hidupnya juga meningkat dan juga punya penghasilan yang cukup. Jadi ternyata tuh nggak cuma tentang ada atau enggaknya pekerjaannya ya, tapi tuh gimana kualitas pekerjaannya itu sendiri, betul nggak? Iya, betul banget sih ya. Ya kan, sepakat nggak sih ya? Tapi menurut kalian sendiri nih, kira-kira apa sih yang harus dilakuin biar bonus demografi ini benar-benar bisa jadi peluang pembangunan buat Kota Semarang? Yang paling utama tentunya peningkatan pendidikan dan keterampilan ya, di mana anak zaman sekarang itu harus dibekali dengan kemampuan yang sesuai dengan dunia kerja. Iya sih, selain itu juga menurutku pelatihan vokasi dan sertifikasi itu penting banget loh. Supaya anak-anak sekolah atau kuliah tuh lebih siap gitu buat masuk kerja. Iya sih, sama itu jangan lupa kewirausahaan. Oh iya. Kewirausahaan tuh menurut aku penting banget loh, karena kita nggak bisa kan ya fokus cuma untuk mencari pekerjaan doang. Kita juga harus bisa mencari lapangan pekerjaan. Apalagi Gen Z sekarang kan pasti mereka lebih kreatif kan ya, dan mereka tuh Iya, betul. punya peluang lebih tinggi gitu loh untuk mencari lapangan pekerjaan, membuat lapangan pekerjaan sih yang lebih tepatnya. Iya, betul banget. Contohnya dari UMKM kayak gitu. Sepakat banget. Iya kan, betul banget sih. Nah, ini menarik banget sih. Jadi tuh mindset-nya nggak cuma soal cari kerja, tapi gimana kita bisa nyiptain pekerjaan juga. Sepakat banget sih ya. Soalnya peluang digital itu tuh juga sekarang lagi tinggi gitu loh. Gitu ya. Tapi kira-kira di negara lain ada nggak sih yang berhasil memanfaatkan kondisi demografi ini? Ada banget. Contohnya kayak di negara-negara di Asia Timur gitu. Contohnya kayak Cina. Cina tuh berhasil manfaatin jumlah bonus demografinya dengan baik banget lewat pendidikan, peningkatan tenaga kerja, dan industrialisasinya. Jadi tenaga kerja produktif di Cina benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk pertumbuhan ekonominya. Menurutku Semarang juga bisa belajar dari situ sih. Harus ada kerjasama antara pemerintah, kampus, sama industri. Supaya lapangan pekerjaan dan pendidikan tuh bisa sinkron gitu. Iya sih, soalnya tuh kalau semisal pendidikannya sesuai dengan kebutuhan industri, pasti lapangan kerja yang tersedia tuh juga bakal lebih tinggi. Betul banget. Sumpah setuju banget sih sama kalian. Kadang emang masalahnya itu ada di dunia pendidikan sama dunia pekerjaan yang gak sinkron gitu loh. Nah iya, makanya kolaborasi itu penting banget. Tapi jujur dari tadi aku tuh ngerasa obrolan kita tuh seru banget ya. Dan juga aku tuh dapat banyak insight baru soal bonus demografi ini. Nah, tapi mungkin nih sebelum kita tutup obrolan kita kali ini, boleh kali ya aku minta closing statement dari kalian ini masing-masing tentang topik kita kali ini. Boleh dong, boleh banget. Kalau dari aku ya, bonus demografi itu dibuat Kota Semarang itu peluang yang besar banget karena usia produktifnya yang dominan. Tapi peluang itu harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya juga. Kalau dari aku lapangan pekerjaannya sih, kita harus cari lapangan pekerjaan yang sesuai sama skill-skillnya gitu loh. Jadi mungkin permasalahan lapangan pekerjaan ini juga harus banget sih di highlight. Oke, kalau dari aku sih ke depannya pendidikan vokasi, pelatihan dan kewirausahaan tuh perlu banget ditingkatin sih. Supaya bonus demografi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jujur sepakat banget sama Ya kan? kalian. Setuju. Nah, teman-teman nih, dari obrolan kita kali ini bisa dilihat ya, kalau bonus demografi di Kota Semarang itu peluangnya cukup baik. Kalau misalkan SDM-nya nih terus berkembang, terus lapangan pekerjaannya terus meningkat, itu bisa mendorong kemajuan ekonomi di Kota Semarang itu sendiri. Tapi kalau misalkan ini nggak dikelola dengan baik, malah justru bisa jadi tantangan baru ya kan? Oke, kalau gitu aku harap dari obrolan kita kali ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semua ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak juga nih buat narasumber yang udah hadir. Terima kasih juga. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang nonton podcast kita sampai akhir. See you on the next video.